Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran hidup yang ideal itu sebetulnya kayak apa? Bukan versi yang kita lihat di media sosial ya, tapi versi yang didasarkan pada sudut pandang psikologi yang lebih sehat dan realistis. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Coba deh jujur sama diri sendiri. Kalau dengar frasa kehidupan ideal, apa sih yang muncul di kepala? Apakah hidup yang sukses terus-menerus? Atau mungkin bahagia tanpa henti? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada tekanan untuk punya hidup yang sempurna, yang kelihatannya harus tanpa celah, selalu butuh pujian dari orang lain, dan seakan-akan lari dari semua masalah. Tapi di sisi lain, psikologi menawarkan konsep hidup yang ideal, yang fokusnya itu ke dalam, ke kesehatan mental kita, menemukan hal yang bikin hidup terasa berisi, dan yang paling penting, selaras dengan diri kita yang sebenarnya. Terus, mulainya dari mana dong? Perjalanan ini tuh selalu dimulai dari dalam diri kita. Fondasi paling dasarnya, ya kenal dan terima diri sendiri. Ini yang biasa disebut self-awareness atau kesadaran diri. Simpelnya, ini tuh kemampuan kita untuk ngaca ke dalam. Jujur mengenali apa yang kita rasain, apa sih yang benar-benar penting buat kita, di mana kekuatan kita, dan, nah ini yang seringkali paling susah, di mana keterbatasan kita. Dan ini intinya, kalau kita benar-benar kenal sama diri sendiri, standar atau ekspektasi orang lain tuh nggak akan gampang goyahin kita. Kenapa? Karena kita punya kompas internal kita sendiri. Oke, setelah kenal, langkah berikutnya adalah menerima. Ini namanya self-acceptance. Percaya deh, ini tuh game changer banget. Kita berhenti jadi kritikus paling kejam buat diri sendiri dan mulai berdamai dengan siapa kita sekarang, lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Gimana caranya? Pertama, coba deh berdamai sama masa lalu. Stop nyalahin diri terus-terusan. Kedua, sadari kalau gagal itu bukan berarti kita jadi orang gagal. Itu cuma bagian dari proses, bukan label harga diri kita. Dan yang ketiga, yang paling penting, coba perlakukan diri sendiri dengan lebih baik, dengan welas asih, sama seperti kita memperlakukan sahabat baik kita. Kutipan ini ngena banget ya. Kesehatan mental kita itu baru bisa benar-benar tumbuh kalau kita berhenti berperang dengan diri sendiri. Saat kita mulai bekerja sama dengan diri kita, disitulah pertumbuhan dimulai. Oke, fondasi di dalam udah mulai kita bangun. Sekarang, gimana caranya kita membawa diri kita ini untuk berinteraksi dengan dunia di luar? Yuk, kita masuk ke bagian selanjutnya. Kita semua kan punya emosi ya, yang enak dirasa maupun yang enggak. Nah, pendekatan psikologi yang sehat itu ngajarin kita bukan untuk menekan atau pura-pura nggak ngerasain emosi itu. Justru sebaliknya, kita diajak untuk melihat emosi itu sebagai sinyal, semacam pesan penting yang perlu kita dengarkan dan kita kelola. Contohnya gini, pas lagi marah, daripada langsung meledak, coba deh tarik napas dulu dan cari tahu, apa ya yang bikin aku semarah ini? Pas lagi sedih, jangan ditahan. Kasih izin diri sendiri untuk merasakan kesedihan itu. Kalau lagi cemas, coba pakai teknik pernapasan atau ajak logika kita bicara. Jadi intinya adalah merespons dengan sadar, bukan cuma bereaksi secara impulsif. Dan ini nih pemahaman yang benar-benar membebaskan. Hidup ideal itu bukan berarti kita nggak akan pernah sedih atau marah lagi. Itu mustahil. Hidup ideal itu ketika emosi-emosi itu datang, kita nggak lagi dikendalikan sama mereka. Kita yang pegang kendali. Selanjutnya, kita ngomongin sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rasa senang. Seorang psikolog hebat bernama Viktor Frankl pernah bilang bahwa kebutuhan paling mendasar manusia itu sebetulnya bukan cuma nyari bahagia sesaat, tapi mencari makna dari hidupnya. Terus, makna itu ditemuin di mana? Nah, menariknya, makna itu seringnya nggak kita temuin pas kita lagi fokus ke diri sendiri aja. Justru, makna itu muncul saat kita berkontribusi buat orang lain, saat kita menjalankan tanggung jawab kita dengan penuh kesadaran, dan saat kita berani berjuang untuk nilai-nilai yang kita yakini. Tentunya kita nggak bisa ngomongin hidup ideal tanpa membahas hubungan. Suka atau nggak suka, kualitas hidup kita itu sangat-sangat dipengaruhi oleh kualitas koneksi kita dengan orang lain. Ini adalah pilar yang krusial banget. Jadi, poin pentingnya bukan soal punya berapa banyak teman atau follower. Bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Apakah Anda punya hubungan di mana Anda merasa aman secara emosional? Di mana Anda bisa jadi diri sendiri seutuhnya tanpa takut dihakimi? Nah, itulah yang paling penting. Terakhir, mari kita bahas tentang gimana caranya agar kita terus bergerak maju. Karena hidup yang ideal itu bukan sebuah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan untuk terus bertumbuh. Coba lihat perbandingan ini, jelas banget kan bedanya?
pertumbuhan yang sehat itu kalau kita ngebandingin diri kita yang sekarang sama diri kita yang kemarin. Kita fokus pada prosesnya. Sebaliknya, perlombaan yang gak sehat itu bikin kita terus-terusan ngeliatin orang lain, nyari-nyari validasi, dan capek sendiri ngejar garis finish yang sebenarnya gak pernah ada. Tumbuh itu penting, tapi tumbuh juga butuh keseimbangan. Kehidupan ideal itu bukan berarti kita jadi luar biasa di satu area aja, tapi mengabaikan yang lain. Ini soal menjaga harmoni antara berbagai bagian penting dari diri kita. Nah, biasanya ada 4 pilar utama yang perlu kita jaga. Pikiran, ini soal belajar dan kognisi. Hati, ini soal emosi dan hubungan. Tubuh, ya kesehatan fisik kita. Dan jiwa yang mencakup spiritualitas atau pencarian makna. Keempatnya ini saling nyambung satu sama lain. Dan ini pengingat penting buat kita semua. Kalau kita terlalu ngegas di satu area, misalnya kerjaan, pikiran, sampai lupa olahraga, tubuh, atau nggak pernah ngobrol sama pasangan, hati, cepat atau lambat, area yang lain pasti bakal kena imbasnya. Keseimbangan adalah kuncinya. Oke, jadi sebagai kesimpulan, kita bisa lihat bahwa tujuan kita itu bukan mengejar kehidupan yang sempurna dan tanpa celah, melainkan membangun sebuah kehidupan yang utuh. Kutipan penutup ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Kehidupan yang ideal itu tetap akan punya masalah dan tantangan. Bedanya adalah kita menghadapinya dengan kesadaran diri, dengan penerimaan, dan dengan arah tujuan yang jelas. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Ingat, ini bukan tentang melakukan semuanya sekaligus. Kita sudah membahas 7 pilar penting tadi: kesadaran diri, penerimaan diri, mengelola emosi, menemukan makna, hubungan yang sehat, pertumbuhan pribadi, dan keseimbangan. Dari ketujuh ini, coba pilih satu aja. Mana yang paling klik dengan Anda saat ini dan ingin Anda mulai latih hari ini?